Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Masih bersama Pak Warta di sini di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk menyimak materi pelajaran kita hari ini? Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen di video ini ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita sejenak memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, hari ini kita masih membahas materi tema 4 mengenai berbagai pekerjaan. Pak Warta mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pekerja? Pada saat seseorang bekerja, dia harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai mutlak yang harus dimilikinya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan jujur? Lalu, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita simak cerpen berikut ini. Judulnya, Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut,
Aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Setelah kalian menyimak cerpen tadi, sekarang saatnya kita bereksplorasi. Kita akan mengeksplorasi informasi dari cerpen tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh pada cerita tadi? Siapa yang masih ingat? Ada tokoh siapa saja ya di cerita tadi? Ya, betul. Ida, Gugut, Butati, dan tentu saja si tokoh aku sebagai penceritanya. Pertanyaan kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Tentu saja Ida, Gugut, dan teman-temannya. Lalu, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Dalam cerita tersebut disebutkan bahwa Gugut meminta bantuan kepada Ida untuk memberikan contekan. Mengapa demikian? Karena Gugut belum mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan tersebut. Yang dilakukannya di rumah hanya bermain saja seharian, sehingga dia lupa kalau esoknya dia ada ulangan matematika. Sekarang Pak Warta mau bertanya, siapa di antara kalian yang masih seperti Gugut? Di rumahnya malas untuk mempelajari kembali pelajaran yang sudah diberikan. Jangan dilakukan lagi ya anak-anak pintar, karena hal tersebut tidak baik dan akan merugikan diri kalian sendiri. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta bantuan? Tentu saja, Ida tidak mau memberikan contekan. Ida hanya menggelengkan kepala tanpa menengok ke arah Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Apakah karena dia pelit? Tentu tidak ya anak-anak pintar. Hal ini karena Ida tahu kalau mencontek dan memberikan contekan itu adalah perilaku tidak jujur, bahkan bisa disebut sebagai korupsi kecil-kecilan. Mencontek atau memberikan contekan sama buruknya dengan korupsi, karena keduanya sama-sama mengambil hak orang lain. Kalau begitu, hal-hal baik apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Yang paling utama adalah kita harus jujur dalam setiap hal, termasuk pada saat mengerjakan soal ulangan. Selain itu, kita juga harus belajar kembali di rumah untuk mempersiapkan diri menghadapi pelajaran esok hari. Jika kalian di rumah sudah mengulang kembali materi-materi pelajaran sebelumnya, pada saat kalian masuk ke dalam kelas, kalian akan lebih siap untuk menerima materi selanjutnya. Dan
Kalaupun kalian tiba-tiba diberikan ulangan dadakan, kalian tidak akan kaget karena kalian sudah mempersiapkannya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Isilah tabel berikut ini sesuai informasi yang kalian dapatkan dari cerita tadi. Kolom yang pertama, kalian tuliskan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Ida pada cerpen tersebut. Tokoh Ida itu bagaimana sih sikapnya? Seperti apakah dia? Lalu, di kolom kedua, kalian tuliskan pendapat kalian mengenai sikap dari Ida tersebut. Apakah kalian setuju atau tidak? Kemudian, mengapa kalian setuju atau tidak setuju terhadap sikap Ida tersebut? Oke, yang kedua. Di kolom pertama, kalian tuliskan sikap-sikap dari Gugut. Gugut itu seperti apa orangnya? Apa yang dilakukannya tadi? Silahkan kalian tuliskan di kolom ini. Kolom di sampingnya, kalian berikan tanggapan mengenai sikap Gugut tersebut. Kalian tuliskan pendapat kalian terhadap sikap Gugut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, menurutmu, apakah sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Lalu, bagaimana dengan sikap Gugut? Apakah sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila juga? Anak-anak pintar, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Dan setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Mengapa demikian? Karena sikap tidak jujur akan membawa dampak buruk bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Dengan bersikap jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain. Apa yang kita kerjakan akan mendapat apresiasi dari orang lain. Jika kita seorang bawahan, maka kita akan disayangi dan dipercaya oleh atasan. Sedangkan jika kita adalah seorang atasan, maka kita akan lebih disegani oleh bawahan dan juga partner kerja kita. Contoh tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Sedangkan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa berupa korupsi, yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tugas yang harus kalian kerjakan pada bagian ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus jujur? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Silahkan kalian jawab dua pertanyaan tersebut pada buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung video. Demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Warta kembali berpesan kepada kalian, ingatlah, sikap jujur akan membawa kita pada kebaikan, dan sikap tidak jujur akan membuat diri kita celaka. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.